Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Artinya itu? Ada bro. Saya dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, ya kan masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma. Nonsen. Oh, gitu, tidak kan? ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbarui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen. Ya, tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga sama. Begitu. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca, 50-50. betul, gue baca, mohon maaf nih, ini memang karya gue, tapi tolong dibenarkan kalau gue salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, video kali ini saya ingin membahas mengenai satu video yang lagi-lagi ini mengenai pesulap merah. Kali ini saya nggak sengaja itu diberitahu sama seseorang. Ada satu video di podcast pesulap merah dengan pesulap biru, Denny Sumargo itu ya, pesulap biru. Di situ menunjukkan ya percakapan antara keduanya, yang tadinya Denny Sumargo itu bercerita mengenai pengalaman pribadinya dalam beragama, yang mulanya tadi adalah ateis, kemudian lama-kelamaan Denny Sumargo, ya ini kita panggil dengan pesulap biru seperti itu ya. Nah, pesulap biru ini kemudian dia akhirnya masuk ke Kristen. Nah, di situ di satu kesempatan ada pernyataan dari Denny Sumargo yang sangat mengejutkan sekali. Ternyata di ajaran agama Kristen yang disampaikan oleh Denny Sumargo seperti video yang sudah saya tampilkan, di situ pesulap biru ya, maaf nih pesulap biru saja biar enak ya. Jadi si pesulap biru ini mengatakan dalam Kristen, ajaran Kristen, masuk Kristen itu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jadi ketika sudah memeluk agama Kristen, masuk surga itu masih 50-50. Seperti itu. Jadi nggak yakin itu di agama Kristen seperti yang disampaikan oleh pesulap biru. Nah, di situ patut disayangkan tanggapan dari pesulap merah, si Marcel Radival itu. Dia mengiyani, oh iya. Bahkan tidak hanya itu, dia menimpali dengan satu pernyataan bahwa katanya di Islam pun juga sama, tidak ada kepastian jaminan gitu. Tidak ada jaminan untuk masuk surga. Nah, ini sebetulnya kalau nggak diperingatkan, nggak ditanggapi ya miris juga ya. Karena gini sahabat, kita sebagai orang yang beragama Islam ini ya, kita membicarakan Islam, kita memiliki keyakinan itu kan yang disampaikan oleh Marcel Radival itu tidak sesuai dengan yang selama ini kita yakini. Kita sebagai orang Islam tentu saja memiliki keyakinan ya pasti masuk surga lah. Kita sudah memiliki kuncinya, kita sudah megang kuncinya. Miftahul Jannah la ilaha illallah, itu kan paten itu ya. Nah, yang saya agak miris di sini yang disampaikan oleh Marcel Radival, jadi dalam agama saya, agama Islam, jadi seolah-olah dia itu mewakili dari orang Islam secara keseluruhan, mewakili ajaran Islam secara keseluruhan seperti itu. Jadi kayak dia mengatakan sebagai perwakilan dari orang Islam, mengatakan sama di Islam pun tidak ada jaminan untuk kita masuk surga. Nah, ini kan sangat bertentangan sekali ya dengan apa keyakinan kita ya. Apalagi keyakinan yang diajarkan guru kita. Udahlah, kita yakin saja, kita orang Islam itu ya pasti masuk surga, itu jelas. Miftahul Jannah la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam Al-Qur'an pun juga sudah sangat jelas sekali. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi apalagi yang perlu diragukan kalau kita ini mau masuk surga? Ya ini
ini statement yang disampaikan oleh pesulap merah ini perlu mendapatkan teguran agar dia itu kalau membicarakan agama, terutama masalah etika seperti ini ya tidak sembarangan gitu ya. Ya entah mereka pesulap merah ini mengambil referensi dari mana, nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang biasa disampaikan oleh guru kami bahwa orang Islam itu pasti masuk surga. Bahkan ini sahabat, saya pernah punya pengalaman itu ya ada semacam diskusi lah itu dengan seorang guru. Di situ saya ditanya mengenai ketika misalkan ada si A, dia ini agamanya non-Islam. Si A agamanya non-Islam, tapi dia sangat baik, ramah, sederhana, dermawan gitu, dermawan, kaya. Pokoknya dia baik lah. Siapapun yang bicara sama dia, ngomongnya juga lemah lembut, terus pokoknya dia mengatakan baik, gak pernah bohong. Nah, jujur, ada orang model seperti itu, tapi dia non-Islam. Kemudian guru saya memperbandingkan dengan seorang si B, kita kasih inisial B ya. Ini Islam, tapi bejatnya kurang ajar. Bejatnya minta ampun. Kemudian saya ditanya, kira-kira kalau ada orang perbandingannya seperti itu, yang non-Islam dia baik, semua orang pokoknya mengatakan baik dan memang dia itu baik, tapi dia non-Islam. Kemudian ada orang yang begitu buruknya, orang melihat itu buruk sekali. Bagaimana? Siapa yang layak? Pertanyaannya itu saya masih terngiang-ngiang sekali kalau kita bahas mengenai surga. Oh ya, sebetulnya kalau membahas surga itu ya sudah nggak perlu dibahas lagi ya. Karena itu ya memang hak prerogatifnya Allah dan kita sebagai hamba memang memiliki keyakinan dan memang diajarkan orang Islam yang masuk surga, kuncinya kita sudah pegang kan gitu. Ini kita cuma sekedar mengingatkan saja biar tidak ada pendanggalan akidah. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian guru saya tadi tanya, ini terngiang-ngiang, saya masih ingat betul pertanyaannya. Kira-kira yang layak untuk masuk surga itu yang mana? Nah, waktu itu saya juga agak bingung, mau bilang si A tapi dia ndak Islam, mau si B tapi dia kok kelakuannya begitu. Jadi rasa manusiawi saya meronta-ronta waktu itu, ya agak bingung. Kemudian ya saya ada debat sedikit dengan guru saya itu dan akhirnya kesimpulannya begini, sahabat. Kata guru saya, kalau membicarakan layak secara manusiawi ini, ya tentu si A yang non-Islam itu lebih layak karena dia orangnya baik. Kalau kita membicarakan layak, masalah layak dan tidak. Ini pandangan manusia loh ya. Sedangkan si B ini meskipun Islam dia kan modelnya gitu, jahatnya bukan minta ampun, pokoknya orang lihat itu jahat gitu ya. Tapi itu kalau kita mengatakan layak. Nah, kemudian di akhir kesimpulan beliau mengatakan kalau kamu masih bingung gini saja. Dua orang itu sangat berbeda jauh. Kalau kita bicara layak, ya lebih layak yang non-Islam itu. Tapi masalahnya kuncinya yang megang adalah si B, meskipun dia modelnya seperti itu. Nah itu masalahnya di situ, sahabat. Ya ini iktibar yang sangat, ya kalau saya pegang ini prinsip ya seperti ini. Kalau masalah surga, nggak tahu kalau Marcel Radival itu seperti apa. Karena gini, kalau kita membicarakan surga ini kan ya ngapain juga kita bicarakan. Kita sudah punya kuncinya, tinggal bagaimana kita menjadi khairul bariyah, kan? Seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi iman dan beramal baik itu selalu dijadikan satu. Dan iman itu didahulukan. Karena itu adalah kunci, kan seperti itu sahabat. Ketika ada iman, ada amal baik, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang
terbaik, manusia-manusia terbaik, kan seperti itu. Otomatis kalau manusia terbaik, ya masuknya ke surga. Lah, kalau misalkan iman saja dia nggak amal solihat, bagaimana? Nah, ini kan kuncinya di amanu, kan seperti itu ya sahabat. Makanya aneh juga ketika pesulap merah ini melakukan diskusi tetapi sudah menyimpang ke menyinggung ke pembahasan agama. Potensinya kan gini sahabat, dikhawatirkan ketika ada orang yang dia itu, ya mohon maaf dalam tanda kutip seperti ateis, dia malah semakin bangga dengan keateisannya. Ngapain masuk agama? Di sana agama A, B, C, D, E termasuk Islam nanti dikait-kaitkan, itu tidak ada jaminan surga. Lah ini kan malah enggak bahaya? Ya, kalau kita membicarakan hak asasi manusia beragama itu pilihan, ya silahkan lah ya. Tapi kita sebagai sesama manusia, sebagai orang yang beragama, ya tentu saja mengajak, memberikan ya satu pengertian itu kan ya baik gitu sahabat. Makanya di sini saya mau bilang, oke lah, pesulap merah kalau mau bahas bongkar-bongkar trik-trik dukun-dukun yang berkedok agama itu bongkar saja triknya. Nggak perlu melebar kemana-mana. Jangan seolah-olah Anda ini mewakili umat Islam, kemudian Anda seolah-olah menjadi orang yang paling tahu mengenai Islam, kemudian Anda berbicara seolah-olah Anda ini wakil dari umat Islam ini. Ya jangan seperti itu. Karena banyak sekali referensi yang mesti Anda baca, banyak sekali referensi, banyak sekali ilmu yang mesti Anda serap lagi. Nggak semudah itu berbicara dan berfatwa begitu sahabat. Yang paling penting adalah kalau bicara agama itu ya dengan referensi seperti itu sahabat. Kalau misalkan ada pemahaman yang tidak tepat ya kita bisa meluruskan. Nggak ceplas-ceplos kayak seperti ini, Masya Allah. Ya kalau ada referensinya kita bisa menanggapi ya seperti temannya itu ya si Ustadz Faizar itu yang lagi tanggapi oleh banyak sekali kawan-kawan di Ahlus Sunnati wal Jamaah mengenai beberapa statement tentang jin. Ya kiranya itu sahabat, semoga bisa menjadi pelajaran. Dan Bang Marcel sudah saya inbox, kemudian sudah saya WA, tidak aktif, kemudian saya komen di channel yang ada statement itu tadi, video itu tadi, ternyata yang balas pendukung pesulap merah. Saya mendukung kalau pesulap merah dalam hal beliau membongkar trik-trik perdukunan berkedok agama. Tapi untuk hal ini ya kita perlu ingatkan. Saya sudah mengingatkan dari berbagai sisi, yang intinya adalah berhenti untuk bahas-bahas hal yang tidak dibidangi seperti itu. Ya semoga bisa menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.